Dua-duanya ini cocok. Mubarok yang ngapunten ya, notabene jelek, endek, elek, ireng, dapat istri cantik, bersyukurnya minta ampun, Pak. Alhamdulillah oleh bojo wayu. Nah, si cewek yang cantik tinggi kuning tadi juga begitu. Ya, dia punya sifat sabar. Ya, jadi sabarnya ini keluar. Yang satu syukur, yang satu sabar. Cocok ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yaitu etika makan atau adab makan. Maaf, saat ini etika, adab atau akhlak itu sudah tergerus ya. Contoh, kalau kita dulu kecil-kecil ada orang tua ya, kita lewat di depannya itu amit begitu. Kalau sekarang ya, anak sekarang itu beda, Pak. Ya, ada orang tua ya tetap lari di depan kita. Dulu kalau kecil-kecil kita di masjid ada orang tua, gitu aja sudah diam. Ya, sekarang itu enggak, Pak Pepi. Gini aja enggak diam sudah. Ya. Nah ini tata krama adab yang kurang pas. Ada seorang ulama Ibnu Mubarak. Nama aslinya itu Abdullah bin Mubarak, menyatakan tentang akhlak dan ilmu. Kalau ada di kitab-kitab, menurut pendapat Ibnu Mubarak, ya ini orangnya. Beliau ahli hadis, ahli fikih. Nah ngapunten, namanya Ibnu Mubarak artinya anaknya Mubarak. Padahal orang menganggap ayahnya, anaknya saja ahli fikih, ahli hadis, pasti bapaknya lebih hebat. Ya, tapi coba kita lihat sedikit aja sejarah Mubarak ini. Mubarak ini orang desa, Pak. Ya, seusia ngapunten 18 tahun, 20 tahun begitu dia mondok. Nah, mondok di sana belajar beberapa tahun nggak bisa-bisa. Ya. Nah setelah itu oleh kiainya begini ya, karena kiainya ini di samping kiai juga punya perkebunan. Mubarak kiai ya, sampean nggak usah belajar dulu di sini, saya ingin Mubarak ini jaga perkebunan saya. Iya yai, itu orang dulu, Pak. Ngapunten, Mubarak ini tidak ganteng. Berarti apa, Pak? Tidak kuning, tidak putih, berarti ya tidak tinggi. Wis pokoknya welek lah wis. Yo yang welek, gendut wis macam-macam lah. Ya Mubarak ini. Akhirnya Mubarak ini disuruh kiainya jaga perkebunannya kiai. Saat itu kiai itu punya perkebunan anggur, Pak. Sudah ya, tidak belajar, tapi disuruh karena tawaduknya, akhlaknya Mubarak, meskipun tidak mampu dalam hal pendidikan ilmu, dia ikut kiainya. Suatu ketika ya kiainya sama bunyai ke sana, lalu ditanya, Mubarak sehat? Alhamdulillah yai. Mubarak ini bunyai itu kepingin anggur. Nggih yai, ambilkan anggur yang di sana, yang manis ya. Iya yai. Ya, diambilkan, Pak. Setelah diambilkan, dimakan oleh bunyai, ngapunten, pahit, kecut. Ya, aduh Pak Yai, ini apa ini kecut ini? Panggil lagi, Mubarak sini, nggih Yai. Ya, ambilkan anggur yang manis ya, nggih Yai, diambilkan. Dimakan lagi, kecut lagi, sampai 3 kali. Akhirnya dipanggil, Mubarak sini duduk. Ya Yai, kamu sudah jaga di sini berapa tahun? Sekitar 2 tahun Yai.
Kamu bisa membedakan anggur yang pahit, anggur yang kecut, sama anggur yang manis? Belum bisa, Yai. Loh, kamu belum pernah merasakan lah anggur yang manis atau yang kecut? Belum pernah, Yai. Loh, kenapa? Itu kan bukan anggur saya. Saya kan hanya disuruh nunggu saja. Subhanallah. Jujurnya Mubarak ini, Pak. Ya, ngapunten kok Pak Bebi disuruh jaga semacam itu. Ya posoku tolong keranjang wis ya keluar ini ya. Nah, akhirnya ngapunten Pak Yai sama Bu Yai itu pulang, Pak. Jenenge Kiai. Ya, duwe anak wedok wayu kuning dukur. Sampai nek ngombe kopi kinine ku ketok hitam. Nek Mubarak enggak, Pak. Kalau ngombe susu kene ketok putih. Saking wirenge. Ya. Nah, akhirnya apa? Bunya ini berkeinginan, nih apa Pak? Anak kita sudah besar, ya. Bagaimana kalau dinikahkan? Oke, Bu. Apa Yai sudah punya apa? Punya apa ya? Calon. Terima kasih. Iki endi? Ya, jadi saya sudah punyai. Akhirnya dipanggil anaknya. Nah, kamu sudah besar, saya nikahkan ya. Itu cewek biyen, Mbak. Nggih, ya Pak. Terus Abah wis duwe calon. Nggih. Nah, diceluk Pak calon ya. Jare bunyai, siapa Pak ngono? Siapa Yai? Iku awake sing jaga. Wah, mosok anak kita yang cantik dapat apa jejaka yang colek begitu. Tak punyai orangnya jujur pokoknya niku jadi mantune awak dhewe, gak ngentekne dunyane awak dhewe pokoknya. Ya saking jujur. Akhirnya apa? Dinikahkan, Pak. Ya, dinikahkan. Lah yang namanya anak putri yang cantik, tinggi, kuning tadi itu ya enggak membantah, ya enggak ngesulo, ya. Nah, dua-duanya ini cocok. Mubarak yang ngapunten ya, notabene jelek, endek, elek, ireng, dapat istri cantik, bersyukurnya minta ampun, Pak. Alhamdulillah oleh bojo wayu. Nah, si cewek yang cantik, tinggi, kuning tadi juga begitu. Ya, dia punya sifat sabar. Ya, jadi sabarnya ini keluar. Yang satu syukur, yang satu sabar. Cocok ini, Pak. Tapi kalau umpamane podo gak sabar, ya gak mau nanti. Akhirnya apa? Mubarak ini punya anak, namanya Abdullah, jadi ulama besar. Orang tuanya tidak paham agama, ngertine jogo perkebunan tok. 2 tahun disuruh menjaga, sama sekali nggak mau ngincipi, ya nggak tahu kalau pegawainya apapun, ya apapun yang ngincipi hisan atau tidak di sana nggak paham itu, ya itu 2 tahun. Nah, Abdullah bin Mubarak ini pernah mengatakan, ya antara ilmu dan adab, ini kan masalah adab, sopan santun Pak. Itu tinggi adab, bagus adab timbang ilmu. Orang yang punya banyak ilmu tidak punya adab, ya ini tidak manfaat. Tapi orang yang punya adab meskipun ilmunya sedikit, ini bermanfaat. Karena apa? Abdullah bin Mubarak ini mengupamakan ilmu itu seperti garam, adab seperti nasi. Coba kalau umpamanya ilmunya sedikit, ya adabnya banyak, itu bermanfaat. Nasinya banyak, lalu apa? Garamnya sedikit, masih manfaat, Pak. Tapi ilmunya banyak, tidak punya adab, adabnya sedikit, sama saja dengan nasinya sedikit, garamnya banyak, tidak ada manfaatnya, tidak bisa dimakan. Ya, oleh karena itu bahagialah kalau punya ilmu, punya adab. Nah, adab itu perlu kita praktekkan. Nah, dalam hal ini malam ini coba kita
kupas tentang adab makan di sini, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Yang berkasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Ini tetangga kita juga sakit, ya, istrinya Pak Woto, ya. Ya, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, ya. Amin, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.